Sudah bahagiakah kamu hari ini? Kalau belum, mungkin teman-teman harus nonton video ini sampai selesai. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack. Oh ya, ini mungkin teman-teman yang sudah lihat video sebelumnya ngelihat baju ini kok kayak luntur gitu ya, kok luntur tapi tetap dipakai. Nggak apa-apa ya, karena ini salah satu baju favorit saya yang diberikan oleh sahabat saya ya, yang tinggal di Tangerang sana ya. Thank you ya. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi tentang kebahagiaan. Karena ingat, kalau kita ingin produktif, kuncinya adalah kita harus menaikkan level energi kita, jadi lebih bahagia. Nah, pada video kali ini saya ingin memaparkan dua hal penting yang bisa membuat kita itu jadi pribadi yang lebih bahagia. Gimana caranya? Langsung aja. Yang pertama, cara untuk menjadi lebih bahagia adalah dengan tidak berharap kepada orang lain. Kenapa? Karena teman-teman ingat di video saya sebelumnya yang membahas tentang lingkar kendali, lingkar pengaruh, dan lingkar perhatian. Nah, di sana dikatakan bahwa perilaku orang lain, mindset orang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Artinya, ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita atau menggantungkan harapan kita kepada orang lain, itu akan sulit gitu ya. Akan sulit gini, maksudnya ketika tidak tercapai, kita kecewanya akan minta ampun gitu ya, kecewa banget gitu. Karena itu tadi, kita tidak bisa mengendalikan perilaku mereka. Artinya apa? Artinya tidak usah berharap pada orang lain gitu ya. Jadi berharaplah pada yang kedua, diri sendiri. Nah, jadi ketika dengan orang lain, kita berurusan dengan orang lain, tidak perlu berharap. Prepare for the worst ya. Nah, jadi yang pertama adalah tidak usah berharap kepada orang lain, artinya itu kita berharap pada diri sendiri aja. Lalu yang kedua adalah prepare for the worst, artinya apa? Siapkan plan A, plan B, plan C. Kalau teman-teman banyak waktu, bahkan siapkan sampai plan Z. Kenapa? Karena ketika kita sudah menduga apa yang akan terjadi, itu kita akan lebih mudah menerima. Contoh teman-teman lagi kencan ya, lagi kencan sama pacar atau istri atau suaminya gitu kan, dengan motor misalnya, dengan motor. Nah, teman-teman di sana percaya banget nih bahwa cuaca akan cerah gitu ya, jadi teman-teman nggak membawa mantol, ataupun teman-teman pakai mobil tapi teman nggak bawa payung gitu. Nah, ketika sudah sampai di tempat ternyata brus, hujan deras banget. Nah, teman-teman nggak bisa keluar, karena kalau keluar itu pasti basah gitu kan, harus minimal harus pakai payung gitu. Nah, di situ saya yakin ketika kita dihadapkan kondisi seperti itu, kita kan dongkolnya setengah mati ya. Karena apa? Karena kok hujan sih gitu ya, padahal kan cerah, musim panas dan sebagainya. Tapi untuk orang-orang yang sudah prepare for the worst, mereka akan sudah menyiapkan payung, kalau pakai motor ya sudah menyiapkan mantel. Jadi ketika hujan datang ya santai, everything happens for a reason kan. Apa? Everything we can handle it gitu, karena kita sudah menyiapkannya. Ini kekecewaan itu sering datang karena apa? Karena realita tidak sesuai dengan betul ekspektasi. Jadi artinya ya lebih baik kita prepare for the worst gitu kan. Walaupun tetap kita bekerja atau berharap yang sebaik mungkin, tapi tetap saja itu di luar kendali kita. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan apa? Tadi prepare for the worst. Sama kayak kemarin COVID misalnya. Ketika COVID, ya kita nggak bisa kendalikan gitu kan, apakah kita bisa tertular apa enggak dari orang lain kan, karena kita nggak bisa mengontrol orang lain perginya kemana dan sebagainya. Tapi yang bisa kita kendalikan apa? Yang kita bisa kendalikan adalah kita mematuhi protokol kesehatan gitu kan, walaupun tetap bisa kena juga gitu, tapi ya, maksud saya gini, ya itu karena itulah yang bisa kita kendalikan. Udahlah, fokus aja ke hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, jadi kalau kita rangkum teman-teman di video singkat ini, yang pertama tadi, untuk menjadi lebih bahagia adalah jangan berharap pada orang lain, siapapun itu, bahkan ke orang tua, ke anak, ke pasangan, bahkan udah nggak usah berharap. Nggak usah berharap tuh bukan berarti cuek ya, bukan berarti cuek atas pasangan atau atas orang-orang lain, enggak. Maksudnya gini, intensi kita tuh nggak yang ngotot, atau kalau kata pakar-pakar vibrasi gitu ya, mereka ini bilang kemelekatan gitu ya, jangan sampai melekat gitu. Kita udah nggak melekat dengan orang lain, itu enak gitu hidup. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di orang lain, kita nggak yang begitu sedih banget gitu kan, ya santai gitu, karena tadi kita nggak berharap pada orang lain, kita berharap pada diri sendiri aja tadi. Terus yang kedua adalah prepare for the worst, siapkan plan A, plan B, plan C. Sebenarnya ada ya, ini debatable ya, jadi debatable itu bisa diperdebatkan. Ada, saya lupa nih yang bilang Dwayne Johnson apa ya, atau siapa lah, saya lupa. Ini dia bilang gini, saya tidak suka plan B gitu, karena artinya kita bersiap-siap untuk gagal. Jadi saya hanya punya plan A. Weh, saya dulu waktu dengerin hal itu tepuk tangan gitu. Bener juga ya, kalau kita nyiapin plan B, plan C, plan D, artinya kita pengen gagal gitu. Tapi ternyata setelah dipraktekkan,
Nggak juga kok. Justru malah itu kita ingin semakin menyempurnakan rencana kita gitu kan. Jadi apapun yang terjadi kita siap, apapun yang terjadi kita nggak butuh harus naikin mood dulu, harus naikin level energi dulu karena sedih tadi kan. Nah, realita terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi itu teman-teman, dua hal itu yang saya usul, saya sarankan untuk teman-teman dicamkan. Jadi intinya adalah yuk, bahagia itu pilihan loh. Ada cara-caranya. Itu aja, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.